menjadi calon senator ini kan tentu membutuhkan pengeluaran atau katakanlah dana yang tidak kecil. Kemudian pemikiran, waktu, tenaga, pikiran, bahkan perasaan begitu. Bagaimana dukungan dari keluarga untuk Ibu Ernawati? Ya, perlu saya jelaskan juga ya Bang. Setelah saya waktu itu tidak lolos pemilu 2019, nah ada banyak yang mau bilang ke saya. Waktu itu memang sebelumnya itu waktu pemilu ada beberapa gereja juga yang bilang, Bu, siapa yang kita support untuk DPD gitu. Saya bilang, saya nggak punya referensi, saya nggak kenal satupun dari anggota DPD RI Jabar yang duduk. Yang calon juga saya nggak kenal satupun gitu. Lalu saya nggak berani ngasih referensi. Kalau nanti saya kasih referensi ternyata tidak sesuai, kan saya yang akan diminta jawaban. Jadi saya nggak berani memberi referensi untuk calon DPD pada saat itu. Waktu itu mereka mau memasangkan siapa kira-kira yang mereka mau pasangkan dari mulai tingkat 1 sampai ke presiden termasuk DPD. Nah, jadi mungkin itulah juga yang membuat banyak jadinya relawan dan hamba Tuhan berpikiran kemudian kayaknya kita perlu ada DPD gitu yang memperjuangkan toleransi keberagaman itu sih gitu. Jadi waktu 2019 saya udah diminta, cuman waktu itu saya pikir, saya ngingat capeknya saya waktu itu pemilu belusukan, saya bilang enggak lah, tapi saya akan tetap berjuang, saya akan tetap mendampingi gereja maupun mendampingi orang-orang yang membutuhkan. Kan ada juga masalah-masalah guru agama yang nggak ada, pembimas yang nggak ada, juga masalah sekolah secara umum ya. APBD daerah itu kita kan harus lihat apakah postingnya sesuai untuk pendidikan agama, dan itu menjadi fokus di DPD juga nanti. Pendidikan agama itu dia bisa intervensi ke BPK juga nanti untuk dan yang utamanya lagi adalah mengenai undang-undang. Ya, itu juga bisa kita mengusulkan undang-undang dari DPD ini apa yang dibutuhkan oleh Jawa Barat, karena setiap daerah kan pasti beda-beda kebutuhannya sesuai dengan model di daerah itu masing-masing. Itu sih. Jadi sampai 2022 saya tetap diminta setiap tahun, termasuk itu Tiger Tampu Bolon ini gitu. Salah satunya yang dari 2019 selain juga dari relawan-relawan dan hamba Tuhan teman-teman saya, karena kami pernah juga dari Presidium Rakyat Menggugat tahun 2020 atau 2019 itu kita menguji mendampingi pengacara-pengacara menguji materi SKB 2 Menteri ke MA waktu itu. Jadi banyak itu pengacara-pengacara relawan yang nggak dibayar yang mau mensupport ini gitu ya. Dan Ibu ikut di waktu itu di situ? Kita ikut. Tapi itu kita bukan berdemo ya. Kita datang itu mendampingi dengan baik lah gitu. Jadi nggak ada keributan pada saat. Tapi banyak banget orang waktu itu. Itulah menunjukkan kepedulian kita untuk bangsa ini sebenarnya. Jangan ada perpecahan di tengah keberagaman kita sebagai Pancasila lah ya. Lalu sampai akhirnya 2022 itu ditanya lagi, gimana Bu? Nah dari hamba Tuhan juga mendesak, udah Bu DPD aja gitu, karena kalau partai nanti ada partai A, partai B gitu ya, udah DPD aja biar semua bisa support Ibu. Nah, lalu akhirnya saya putuskan lah, karena saya pikir siapa tahu ini memang rencana Tuhan gitu. Ntar kalau saya nggak ambil, saya yang berhutang sama Tuhan gitu, saya yang bersalah gitu. Jadi saya pikir daripada kalau memang ini rencana Tuhan saya nggak ambil, saya takut saya salah, ntar kayak Yunus lagi kan menolak perintah Tuhan gitu. Jadi saya pikir lah, semua bilang kita support, karena kan untuk DPD itu butuh 5.000 KTP gitu. Di awal. Bahkan kami waktu ngasih itu hampir 7.000 pertama, itu lebih setengah dibatalin gitu. Lalu kita ngasih lagi, jadi hampir 10.000 kita kasih baru kita lolos. Dan puji Tuhannya memang benar-benar relawan gitu. Jadi dari seluruhnya, bahkan itu saudara saya yang di kampung di Sibolga itu dapat WA minta dukungan KTP. Nah yang mereka di kampung bilang, kenapa ini caleg DPD RI Jabar sampai ke sini minta dukungan? Terus ketua Tampu Bolon kan, ada abang saya di Sibolga. Lalu ketua Tampu Bolon ini bilang, oh iya katanya supaya kalau ada entah anak kita atau famili kita yang di Jawa Barat bisa kita, oh baru merekangnya, oh iya. Terus ada yang satu yang bilang, oh anakku ada 2 di Bandung, oh anakku ada gini gitu. Lalu ada satu yang bilang, loh ini kan itoknya si Bapak PB gitu, kok dia nggak bilang? Lah langsung lah dihubungi, dia bilang, iya saya pikir karena di Jawa Barat nggak ada hubungan sama kita di Sumatera ini gitu. Ternyata ada hubungannya. Itulah
kekuatan medsos ini sebenarnya, dan itu juga lah yang mendukung saya banyak ini gitu. Jadi Gitu ya. kita nggak tahu-tahu dari Bandung, dari mana datang mengalir dukungan KTP itu.